Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Irma Dona, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 1 Tigonegari, Kabupaten Pasaman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan aksi nyata modul 2.3 tentang supervisi akademik, di mana sebagai fasilitator saya yaitu Ibu Erniati SPD dan pengajar praktik saya yaitu Ibu Dediana SPD MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irma Dona, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 1 Tigonegari, Kabupaten Pasaman, di mana sebagai fasilitatornya Ibu Erniati SPD dan sebagai pengajar praktiknya Ibu Dediana SPD MM. Pada hari ini saya akan melakukan praobservasi, di mana tujuan praobservasi ini yaitu untuk mengetahui persiapan guru di kelas, baik itu model pembelajaran, baik itu media maupun strategi pembelajaran. Baiklah, tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh guru kita yaitu Ibu Haftika Fitri, yaitu dengan mengampu mata pelajaran prakarya di kelas 9. Selamat siang Ibu Haftika. Siang Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Baiklah Bu Haftika, sekarang kita melakukan praobservasi, di mana pada kegiatan kali ini ada 3 tahapan supervisi akademik. Yang pertama yaitu praobservasi yang kita laksanakan pada hari ini. Selanjutnya nanti observasi di dalam kelas. Yang terakhir yaitu pasca observasi. Kita mulai saja kegiatan praobservasi kita ya Bu Tika ya. Baiklah Bu Tika, apa rencananya tujuan pembelajaran nanti yang Ibu Tika pakai di dalam kelas? Ya, yang pertama melalui melihat video proses pembuatan kerajinan bahan keras, siswa mampu menjelaskan alat dan bahan yang digunakan. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, siswa mampu menjelaskan tahapan pembuatan produk kerajinan bahan keras. Yang ketiga, melalui membaca atau literasi tentang teknik pembuatan dan penyajian, siswa mampu mendesain produk kerajinan bahan keras. Dan yang terakhir, dengan membaca teknik pembuatan dan penyajian, siswa dapat membangun rasa keingintahuannya, rasa kreativitas dan inovatif terhadap produk kerajinan bahan keras. Wah, luar biasa sekali ya Bu. Di sini ada 4 rencananya ya tujuan pembelajarannya. Berarti di sana ada video. Ya. Berarti siswa mengamati video tentang proses pembuatan bahan keras buatannya. Ya. Baiklah, selanjutnya dari video tadi ada diskusi kelompok. Selanjutnya ada membaca literasi ya dari buku yang disediakan. Nah, baiklah, bagus sekali ya Bu. Dari tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai, kira-kira apa area pengembangan yang akan Ibu lakukan? Ya, kalau area pengembangan yang akan saya capai ada 2. Yang pertama pengetahuan, yang kedua keterampilan. Kalau yang pengetahuan mencakup siswa mampu menjelaskan media yang digunakan, siswa mampu menjelaskan alat dan bahan yang digunakan, dan yang terakhir siswa mampu menjelaskan tahapan pembuatan kerajinan. Ya, bagus sekali. Yang terakhir yaitu keterampilan, berarti siswa mampu mendesain, merancang dan menyajikan produk kerajinan bahan keras. Berarti ada 2 ya Bu ya, area pengembangan yang ingin Ibu capai yaitu ada pengetahuan dan ada keterampilan. Bagus sekali ya Bu ya. Dari tujuan pembelajaran, dari area pengembangan yang Ibu capai, kira-kira apa strategi yang Ibu gunakan dalam pembelajaran nanti? Ya, strategi yang saya gunakan yaitu diferensiasi, di mana pembelajaran berpusat kepada kebutuhan siswa, karena setiap siswa tidak memiliki tingkat pengetahuan yang sama, jadi dikombinasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Ya, betul sekali Bu ya, seperti yang kita ketahui kan
anak-anak itu memiliki kebutuhan kemampuan yang berbeda-beda. Jadi kita di sini dituntut untuk memenuhi kebutuhan murid kita itu ya. Bagus sekali Bu, dari strategi sudah. Kira-kira apa model pembelajaran yang Ibu lakukan nanti? Ya, kalau model pembelajaran yang saya lakukan yaitu discovery learning dengan menggunakan pendekatan saintifik. Ya, discovery learning dengan menggunakan pendekatan saintifik. Berarti Ibu menggunakan kurikulum 2013 ya, pada kelas 9 ya. Selanjutnya kira-kira apa metode yang Ibu gunakan untuk melaksanakan yang Ibu sebutkan tadi? Ya, metode yang digunakan yaitu metode tanya jawab, diskusi kelompok, dan presentasi hasil diskusi kelompok tentang proses pembuatan produk kerajinan bahan keras. Berarti ada menggunakan metode diskusi kelompok. Ya. Selanjutnya nanti anak-anak presentasi di depan kelas tentang berarti dia mengerjakan LKS ya? Iya. Baiklah, kira-kira dari pembicaraan kita hari ini apa yang dapat Ibu ambil manfaatnya? Ya, manfaat yang dapat saya ambil, saya memiliki gambaran untuk proses observasi di dalam kelas, bagaimana persiapannya atau bagaimana rencana kedepannya. Saya bisa lebih memantapkan lagi untuk tampil di dalam kelas. Bagus. Semoga tampilan dalam kelas nanti terlaksana apa yang ingin kita capai ya Bu ya. Ya. Kira-kira kapan pelaksanaan ini akan Ibu lakukan observasinya? Besok hari Selasa, jam pertama dan kedua di kelas 9C. Ya. Besok kita bertemu di hari Selasa jam pertama dan jam kedua di kelas 9C. Baik Bu, sampai bertemu besok. Terima kasih atas waktu yang telah Ibu Tika berikan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil percakapan praobservasi kami, dan selanjutnya kegiatan observasi kami lakukan di hari Selasa jam 1 dan kedua di kelas 9C. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fauzan, Mutiara, Nabila Rahayu, Nada Rahayu, Nike Nurhayati, Nur Alfika, Nurul, Olivia, Raka, Randy, Reva, Rifki, Riri, Salsabila, Cindy Aulia, Sulfarel, Rahmi, Viola, Indah. Sudah siap untuk belajar hari ini? Minggu lalu kita sudah membahas tentang bahan keras alam. Dan
penjelasannya? Nah, coba Ayu baca apa manfaatnya? Menumbuhkan rasa semangat untuk kewirausahaan dalam menghasilkan karya, meningkatkan semangat daya cipta setiap orang dalam membuat sebuah karya, memfasilitasi setiap orang agar dapat berekspresi dengan kreatif. Nah, itu adalah manfaat mempelajari bahan kerajinan bahan keras buatan. Nah, ini ada tujuan pembelajaran kita yang ada 4. Yang pertama, melalui pengamatan video proses pembuatan produk kerajinan bahan keras, siswa dapat menerangkan alat dan bahan pembuatan produk kerajinan bahan keras buatan dengan rinci. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok tentang proses pembuatan kerajinan bahan keras, siswa dapat menganalisis tahapan pembuatan produk kerajinan bahan keras. Yang ketiga, melalui kegiatan membaca literasi berbagai teknik pembuatan dan penyajian, siswa dapat merancang pembuatan produk kerajinan bahan keras buatan. Yang terakhir, melalui kegiatan mempelajari teknik pembuatan dan penyajian produk kerajinan bahan keras buatan, siswa dapat membangun rasa ingin tahu, daya kreatif dan inovatif terhadap produk kerajinan bahan keras buatan dengan penuh tanggung jawab. Nah, itu tujuannya. Nah, sekarang kita lihat video tentang proses produksi kerajinan toples ataupun kaca lembaran. Ada cat warna, ada thinner atau pengecer cat. Nah, ini alat dan bahan alat yang digunakan. Berarti duduknya yang kelompok 4 yang itu bagi kemarin. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, sekarang duduk berkelompok terlebih dahulu. Nah, Ibu bagikan lembar kerja yang akan dikerjakan per kelompok. Lihat materi di buku. Nah, nomor 1 ini kerajinan kaca atau logam. Kaca, ya. Nanti lihat materi di kaca. Lihat di sini apa bentuknya, bahan utama, alat dan bahan, baru buat teknik pembuatan kerajinan. Ya, lihat di kerajinan kaca. Baru nanti di sini kerajinan logam. Ya. Paham? Apakah semua kelompok sudah siap? Kelompok berapa yang bisa menjelaskan di poin nomor 1? Kelompok 4 silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok
Teknik pembuatan kerajinannya adalah teknik lukis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apakah kelompok lain ada yang berbeda pendapatnya atau sama dengan kelompok 4? Sama. Nah, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, sekarang poin nomor 2, kelompok siapa yang bisa menjelaskan atau menganalisis proses kerajinan bahan keras yang di poin nomor 2? Nah, kelompok 2 silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu tentang menganalisis proses kerajinan bahan keras buatan tentang kerajinan logam. Bahan utamanya yaitu kaleng, alat dan bahannya yaitu gunting, seng, cetakan, dan kuas. Teknik pembuatan kerajinannya yaitu menggunakan teknik bakar atau pemanasan dan tempa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kelompok lain apakah wabarakatuh. sama pendapatnya dengan kelompok 2? Sama. Berarti sudah paham tentang diskusi kelompok hari ini? Ya? Nah, karena semuanya sudah paham tentang materi hari ini, kita kerjakan latihan terlebih dahulu, bikin di buku latihan, lihat soalnya ke depan. Ada 5 buah soal. Yang pertama, menurut pendapat kalian, apa yang dimaksud dengan kerajinan bahan keras buatan? Yang kedua, apa saja media yang dipakai untuk membuat kerajinan bahan keras buatan? Yang ketiga, sebutkan alat dan bahan pembuatan kerajinan bahan keras buatan dari kaca. Yang keempat, sebutkan alat dan bahan pembuatan kerajinan bahan keras buatan dari logam. Yang kelima, analisislah tahapan pembuatan kerajinan bahan keras buatan dari logam berikut. Nah, ada gambarnya. Nah, sekarang boleh dikerjakan latihannya. Apakah kumpulkan ke depan dulu latihannya? Nah, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Nah, coba Alam berdiri dibacakannya. Kerajinan bahan keras buatan ada 2 macam. 1 kerajinan kaca, 2 kerajinan logam. Ya, terima kasih kepada Alam. Siapa yang bisa lebih melengkapi kesimpulan materi hari ini? Nah, Nur Alfika, silakan. Kerajinan bahan keras buatan ada 2, yaitu kaca dan logam. Kerajinan kaca menggunakan bahan utamanya adalah kaca dan teknik pembuatannya adalah lukis kaca. Kerajinan logam, bahan utama yang digunakan adalah kaleng. Teknik yang digunakan yaitu teknik bakar atau pemanasan dan teknik tempa. Nah, berakhirnya materi hari ini. Untuk tugas minggu depan, bawa alat-alat dan bahan untuk membuat kerajinan dari bahan keras buatan, yaitu kaca atau logam per kelompok. Sudah paham? Nah, Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Irma Dona, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 1 Tigonagari, Kabupaten Pasaman. Pada hari ini tentu saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu pengajar praktik saya, yaitu Ibu Deniana SPDMM, yaitu untuk melihat membimbing kami dalam proses pasca observasi. Selanjutnya Ibu Aftika Fitri, yaitu guru yang saya observasi kemarin. Baiklah, langsung kita mulai saja ya Bu ya. Selamat pagi Bu Tika. Gimana kabarnya hari ini Bu Tika? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Baiklah, pada kegiatan kita kali ini
telah kita ketahui kemarin bahwa setelah melakukan observasi kita akan melakukan percakapan pasca observasi, di mana tujuannya yaitu untuk mengevaluasi, merefleksi kegiatan yang sudah Ibu Tika lakukan pada kegiatan observasi kemarin. Baiklah, untuk mungkin di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya lontarkan nanti kepada Ibu Tika, itu seputar tentang pelaksanaan observasi yang telah kita lakukan kemarin pada supervisi akademik, ya. Siap, Bu Tika? Baiklah, untuk pertanyaan pertama, setelah Ibu Tika observasi kemarin, kira-kira dalam proses observasi tersebut bagaimana perasaan Ibu Tika selama menjalankan proses pembelajaran kemarin? Awalnya saya merasa tegang dan grogi karena biasanya kan mengajar di dalam kelas sendiri, tapi hari itu ditemani dengan Ibu Dona sebagai CGP untuk melihat saya tampil. Tetapi seiring berjalannya waktu, pembelajaran jadinya sukses, melihat anak-anak juga semangat dalam pembelajaran. Biasanya saya tidak pernah menampilkan video pembelajaran dan PowerPoint, tetapi hari itu saya tampilkan, anak-anak jadi semangat dan pembelajaran berhasil dilaksanakan. Iya, bagus sekali ya Bu Tika. Ya, emang saya lihat waktu kemarin kita observasi itu awalnya emang saya lihat sedikit tegang. Emang wajar itu Bu Tika ya. Saya pun seperti itu, kalau seandainya kita namanya saja dinilai, diamati, itu sudah normal saja ada perasaan tegang, ada perasaan khawatir, was-was, apalagi kan kemarin kan Ibu Tika menggunakan pembelajaran berdiferensiasi kan, apalagi itu merupakan pembelajaran yang penyataan awal bagi kita kan. Sebelumnya kita tidak tahu apa itu berdiferensiasi, sedangkan sekarang ya Bu Tika kemarin menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, wajar itu ada rasa was-was, kekhawatiran apakah terlaksana atau tidak. Jadi di akhir pembelajaran dan di tengah-tengah kemarin saya lihat anak-anak itu semangat ya, apalagi ada tayangan video, ada EKS yang Ibu Tika berikan kan, nampaklah di sana ada anak yang aktif, anak yang menyimak, jadi itu yang menyebabkan kembali pembelajaran itu terasa menyenangkan. Itu ya Bu Tika ya. Ya luar biasa sekali ya rasanya pengalaman yang Bu Tika rasakan kemarin ya. Baiklah, untuk selanjutnya dari proses pembelajaran yang Ibu Tika rasakan kemarin, kira-kira area pengembangannya seperti apa yang Ibu Tika lakukan kemarin? Kalau area pengembangannya ada dua, yang pertama pengetahuan dan yang kedua keterampilan. Kalau yang pengetahuan itu di mana siswa sudah mampu menjelaskan media yang digunakan, alat dan bahan yang digunakan, dan tahapan proses pembuatan produk kerajinan sesuai dengan materi hari ini. Yang keterampilan Bu, yaitu siswa bisa merancang, membuat dan menyajikan produk kerajinan bahan keras tersebut. Iya. Berarti dari segi pengetahuan siswa sudah tahu ya. Kemarin materi Ibu apa ya, bahan keras buatan itu berfokus pada kaca dan logam, tidak salah ya Ibu sajikannya. Berarti pengetahuannya siswa sudah mampu ya, sudah mampu menyebutkan apa saja bahan keras buatan yang digunakan, apa saja bagaimana cara pengerjaannya, berarti siswa sudah mampu. Dan pada saat penilaian pun di soal, menyelesaikan soal, berarti anak tersebut sudah mampu ya? Iya, Sudah mampu. Saya lihat juga pada saat presentasi, siswa mampu ya, berarti keterampilan pun sudah terlaksana ya dengan baik ya. Jadi itu sudah Ibu ceritakan semuanya. Kalau menurut Ibu bagaimana? Apakah area pengembangan yang Ibu terapkan, yang Ibu laksanakan itu apakah sudah bisa dikatakan berhasil atau bagaimana? Saya rasa sudah cukup berhasil. Menurut Bu Tika ada nggak kekurangan yang Ibu Tika rasakan? Ya, kekurangan yang saya hadapi ketika pembelajaran tersebut, masih ada siswa yang kurang aktif dalam diskusi, apalagi saya mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan kognitifnya, yaitu siswa yang berkemampuan rendah, sedang, dan tinggi.
Nah, terjadi pada siswa yang berkemampuan rendah ini, diskusi kelompoknya sempat tertunda atau kurang jalan karena di dalamnya sudah dikelompokkan siswa yang kurang berkemampuannya kurang. Jadi siswa yang selama ini untuk siswa yang pandai, jadi siswa tersebut terdiam untuk melaksanakannya, tetapi saya ikuti terus, saya dampingi terus sehingga diskusinya berjalan dengan lancar. Wah, luar biasa sekali ya ketika pengalamannya di saat membimbing anak berdasarkan kemampuan ya. Yang biasanya kita membentuk kelompok itu kan ada anak yang berkemampuan tinggi, ada anak yang berkemampuan sedang, dan ada anak yang berkemampuan rendah. Mungkin kita semua sebagai guru memang mengalami hal itu, kekurangan itu. Tapi karena Bu Tika menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, dikelompokkan anak itu dengan berkemampuan tinggi, ada anak yang berkemampuan sedang, ada anak yang berkemampuan rendah. Jadi Bu Tika merasa kesulitan di berkemampuan rendah. Di sana hanya ya sama-sama yang kita ketahui anak yang berkemampuan rendah itu kan emang ya betul biasanya cuma mengandalkan siswa atau temannya yang pintar kan. Jadi biasanya dia santai, tidak ingin mengikuti pembelajaran kan. Jadi karena dia sekarang tidak ada yang diandalkannya, jadi dia berusaha juga kan. Cuman berarti kekurangan Bu Tika di sini, Bu Tika itu merasa pengelolaan pada kemampuan rendah itu perlu lebih ditingkatkan ya. Ya bagus, luar biasa sekali ya Bu Tika ya. Nah, kira-kira dari kekurangan yang Ibu Tika rasakan itu ada nggak rencana tidak lanjut? Apa rencana Bu Tika sehingga terlihat anak tersebut itu gaya belajarnya sudah ada di sana, apalagi sekarang kan kita kan sangat dituntut pembelajaran itu berpihak pada murid, harus berpihak pada murid, harus disesuaikan dengan kebutuhan dan minat belajar anak. Jadi apa rencana Ibu Tika ke depannya untuk memperbaiki pembelajaran Bu Tika? Ya, rencana saya akan mengembangkan kebutuhan belajar menurut gaya belajar siswa, seperti audio, video, dan kinestetik. Jika ya dengan pembelajaran yang sesuai dengan minat belajar siswa, semoga pembelajaran bisa disenangi dan siswa merasa tidak terbebani dengan pembelajaran yang berlangsung. Begitu juga dengan tugas-tugas yang diberikan pilihan untuk beberapa siswa, seperti ada tugas dalam bentuk poster atau yang lainnya yang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Luar biasa ya Bu Tika ya. Memang itu yang dituntut sekarang ya. Kita harus memberikan pembelajaran itu harus berpihak pada murid, harus sesuai dengan dan minat belajar anak, karena kan sama-sama kita ketahui zaman sekarang, apalagi kan ibaratnya teknologi itu ibaratkan seperti pisau bermata dua, karena teknologi bisa jadi itu memberikan dampak yang buruk terhadap anak kita karena mereka terbiasa dengan gadget di rumah, dengan main HP, jadi mereka tidak minat untuk belajar. Jadi dengan kita kombinasikan berarti rencananya besok Bu Tika menggunakan sesuai dengan gaya belajar. Berarti besok Bu Tika menggunakan tes diagnostik gaya belajar dulu, ada di sana audio, ada visual, ada kinestetik. Dan itu pun Bu Tika berusaha memberikan konten ya sesuai dengan gaya belajar. Itu rencananya. Luar biasa sekali menurut saya Bu. Jadi untuk kalau seperti itu, jadi anak tidak merasa terbebani kan. Mereka merasa senang, mereka merasa semangat lagi karena berupa medianya itu sangat menarik bagi anak sesuai dengan media gaya belajarnya. Tugasnya ya juga ya bagus, luar biasa ya Bu Tika ya. Berarti tugasnya nanti anak diberikan pilihan ya. Pilihannya ada itu pilihannya dengan poster, berarti itu termasuk anak yang visual itu yang menyenangi poster itu. Kalau video berarti anak yang audio, berarti saya itu mereka kan tahu bagaimana dia menyenangi apa yang minatnya. Jadi di sini mereka itu sangat menyenangkan pembelajarannya. Wah, itu luar biasa Bu Tika. Saya tunggu nanti apa-apa saja yang Ibu Tika dapatkan. Berarti perencanaan Bu Tika sudah bagus menurut saya ya.
kira-kira kapan rencananya Ibu Tika akan menerapkan rencana yang Ibu Tika lakukan itu? Insya Allah secepatnya saya usahakan melaksanakannya. Ya, bagus, luar biasa. Saya tunggu gebrakan pengembangan apalagi yang akan Ibu Tika lakukan besok, akan saya tunggu ya. Baiklah Ibu Tika, mungkin hanya itu yang kita dapat bicarakan pada hari ini. Terima kasih Bu Tika atas waktunya, atas supervisi akademik yang kita lakukan. Untuk selanjutnya kita akhiri percakapan pasca observasi ini, dan selanjutnya saya mohon masukan dan saran dari Ibu pengajar praktik saya, Ibu Dediana, bagaimana tahap-tahap pasca yang kami lakukan tadi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dana sebagai PDP dan Ibu Tika tadi sebagai rekan guru yang observasi, dan ini dalam melaksanakan sekarang kita coaching pasca observasi. Jadi saya kan menilai di CGD Bu Dana dalam melaksanakan coaching ini, dan kami dalam melakukan melaksanakan pasca ini ada penilaian, ada rubrik penilaiannya ya. Dari sejauh ini yang saya lihat, ini proses ini sudah berjalan dengan bagus sesuai dengan yang diharapkan. Ya, mungkin ada satu catatan yang mungkin Bu Dana tahu, mungkin Bu Tika yang tahu. Dalam coaching ini kita sebagai coach itu kan mau menggali apa yang dimiliki oleh coach. Jadi di sini kita hanya sebagai coach itu menggali. Lebih banyak kesempatan kita berikan kepada coach untuk menyampaikan pendapatnya, apa yang dirasakan. Kita hanya memancing. Jadi keterampilan coach di sini memancing. Mungkin yang saya lihat tadi coachnya yang lebih dominan berbicara.